Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan kita pada uji kompetensi bab 6 teori kinetik gas part 3 yang terakhir dari buku Fisika Martin 2 ini. Kita mulai dari nomor 21. Teori kinetik gas masih ya. Sebuah wadah memiliki volume 1 meter pangkat 3. Jadi anggaplah ini wadah. Ya, volumenya 1 meter pangkat 3. Mengandung 5 mol gas helium. Yang mol itu N ya, 5 mol. Gas helium itu menyatakan monoatomik. Ya, Anda sudah belajar di kimia ini ya, gas monoatomik itu ya, gas mulia. Mulai dari helium ya, helium, argon ya, kripton, pokoknya gitu ya. Helium, argon, kripton, neon. Ya saya nggak urut ini ya. Kira-kira seperti ini ya. Yang terkenal ini, 4 ini. Ini adalah gas monoatomik. Kalau hidrogen, oksigen, nitrogen, itu adalah gas diatomik. Ya, atomnya ada 2. Oke. Kemudian kalau gas monoatomik itu derajat kebebasannya 3. Kalau tidak ada pemberitahuan diatomik, tidak ada pemberitahuan tuh dianggap suhunya suhu kamar, suhu sedang 5. Tapi kalau suhunya rendah atau tidak ada keterangan, ya, maksud saya suhunya rendah ada keterangan. Kalau nggak ada keterangan 5 suhu kamar. Dan kalau ada keterangan suhu tinggi berarti 7. Oke. Pada suhu 47 derajat, berarti suhunya harus dijadikan Kelvin kan? 47 tambah 27, 3. Berapa ini? 47 tambah 273, 320 Kelvin ya. Nah, begini. Energi dalam, oh yang ditanya energi dalamnya. Kalau kita notasikannya U. Jadi energi dalam itu sebetulnya adalah sama dengan energi kinetik. Cuma kalau energi kinetik itu rata-rata kan, ini dihitungnya untuk satu molekul. Sementara di dalam ruangan ini kan bisa N molekul. N, perhatikan. N di sini adalah partikel. Ya, N partikel ini bukan mol. Nah, kalau gas monoatomik, Anda sudah tahu energi kinetiknya adalah 3/2 kT. Gitu ya, itu. Ya. Kalau diatomik tanpa keterangan 5/2 kT. Ini diatomik. Tanpa keterangan berarti dianggap suhu kamar. Ya. Nah, di sini kan monoatomik ya, berarti yang ini. Jadi kalau kita ambil nanti ini jadi N kali 3/2 kT. Jadi langsung aja ya, 3/2 NKT. Inilah energi dalam itu. Monoatomik ya, monoatomik ini. Atau gas ideal tanpa keterangan. Jadi kalau ada dinyatakan gas ideal tanpa dijelaskan, itu selalu kita anggap monoatomik. 3/2 NKT. K itu tetapan Boltzmann, N itu jumlah partikel. Nah, kalau yang diketahuinya R ya, maka ini jadi 3/2 nRT. Nah, jadi sama ini rumusnya. Ini kan hanya K dirubah jadi NK dirubah jadi NR. Nah, ini rumusnya. Nah, yang kita pakai yang ini. Kenapa? Karena yang diketahui N ini mol. Kalau di sini molekul ya. Molekul atau partikel. Kemarin kita udah tahu kan bedanya antara mol dan molekul. Kalau molekul itu kertas ini. Nah, ini 1 molekul. Ini 2 molekul. Gitu. Ini 3 molekul. Nah, kalau 1 rim, ini kertas ini anggaplah 1 tumpukan rim. Jadi rim itu kuantitasnya. Nah, itu mol. Jadi 1 rim itu 1 mol. Jadi 1 mol terdiri dari lembaran kertas yang sangat banyak. Yaitu sama dengan bilangan Avogadro. Kemarin sudah ya. Di part 1. Oke, kita akan pakai rumus ini. Jadi tinggal dimasukkan. Di sini sebetulnya R-nya diketahui di tabel ya. Di tabel itu R-nya diketahui ada yang 8,3 ya biasanya. 8,3 ya, kemarin itu 8,3 Joule per mol Kelvin ya.
Ya, jadi udah waktu di pertemuan pertama sudah itu ya. Jadi kalau kita lihat lagi di pertemuan pertama, R itu. Nah ini, tetapan gas umum ini kalau pakai satuan Joule per mol Kelvin, dia 8,3. Kalau pakai liter atmosfer 0,082. Ya, saya nggak tahu di tabel itu yang mana yang diberikan. Bisa diberikan dua-duanya, ya. Bisa hanya salah satu. Nah, tentu yang kita ambil yang 8,3 ini ya. 8,3 Joule per mol Kelvin. Kenapa? Karena sistem kita internasional, ya. Dan ini ada mol, ini juga mol. Sama kan, ini mol, ini mol. Kemudian ini Kelvin, ini meter pangkat 3, internasional kan. Oke, jadi kita hitung sekarang ya. Jadi sama dengan 3/2, N-nya berapa? 5. Ya, jadi sebetulnya nggak usah kita masukkan ya. Tapi kalau mau dimasukkan juga nanti kelihatan ini. Ini 5 mol, R-nya ini 8,3 Joule per mol Kelvin. Suhunya dalam Kelvin 320. Jadi Anda lihat, kalau Anda betul kan molnya hilang. Kelvinnya pun hilang. Nah, jadi nanti jawabannya Joule. Sesuai dengan jawaban ini, Joule. Ya, jadi Anda hitung ini. Nah, tinggal kalau ngitung kan, ini berarti 3 kali 5, 15 ya. 15 kali 8,3, ini nolnya ambil di sini 83 berarti ini kan. Kali 32. Dibagi 2. Kan gini. Ya enggak? Terus 2 dengan 32 dibagi 2, 16. Nah, oke, terus Anda tinggal kalikan ya. Tinggal lihat jawabnya nanti ya. Jadi kita lihat jawabnya ya. 15 itu lebih gampang kalau kita kali 16. Kali 83. Nah, kalau kita nggak mau klat-klat gitu kan. Ini saya kalikan 2, 30. Ini saya bagi 2, 8. Baru kali 83. Nah kalau gini kan ini tahu, ini 240. Ya, jadi tinggal 83 kali 24. Simpan 0. Nah, yang mana? Ya. Kalau Anda lihat 83 kali 20 itu 1600-an. Ya, jadi jawabannya 1000-an ini. 1000-an jawabannya. Ya, kalau 1000-an itu 10 pangkat 3. Ya. Kalau 1000-an tuh bisa 10 pangkat 3 bisa oh ini 1000-an, tapi di sini ada 0. Ya kan ini simpan 0. Ini kalau dikalikan kan 1600-an ini. Ya enggak? Terus di sini ada 0 lagi. Berarti begini kan? Nah, 16.000. Jadi 10 pangkat 4 ini. Jadi jelas 10 pangkat 4 ya. Jadi ini jelas salah. Ya. Nah, tinggal ini jawabannya. Ya. Jadi sekarang kita lihat aja yang mana. Ya, 83 kali 24. Ya. 2133 gampangan ini. 616. 2991. Di sini kasih 0. Ya, 19.000. 19.000. Jadi jawabannya A. Ya. Sekitar 2 kan kalau kita bulatkan ini. Kan kalau dibikin koma kan berarti komanya di sini kan. Nah, ini jadi 1,99 kali 10 pangkat 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, 1,99 kalau kita bulatin kan 2. Ya, jadi 2 kali 10 pangkat 4. Oke, itu cuma ngitung aja. Nah, di sini ada cara ngitung kelajuan RMS. Tadi sudah kita ya. VRMS itu kuadrat rata-rata ya. Jadi akar N1 kali V1 kuadrat. Ya, N2 kali V2 kuadrat gitu ya. Ditambah di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. N3 V3 kuadrat, N4 V4 kuadrat, N5 V5 kuadrat. Nah, ada 5 molekul. Dibagi 5, molekulnya ada 5. Nah, kebetulan di sini N1-nya 1, N2-nya 1, N3-nya 1, N4-nya 1, N5-nya 1. Ya kan, 5 molekul gas, kecepatannya ada 5, berarti ini molekul pertama, ini molekul kedua, molekul ketiga, molekul keempat, molekul kelima. Ya udah tinggal diakarkan. 100 kuadrat
ditambah 200 kuadrat, ditambah 300 kuadrat, ditambah 400 kuadrat, ditambah 500 kuadrat. Dibagi 5. Nah, tinggal dilihat jawabannya. Ini semua bisa keluar 100 ini. Ya, karena ini ada 02, ini ada 02, ini ada 02 dan 02. Jadi 100 bisa keluar dari akar. Ya. Per 5. Ini sisa 1. Ini 2 kuadrat 4. Ini 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25. Nah, begini. Jadi 100 akar bagi 5. Nah, 4 ditambah 16 gampang nih. 20 ya. 20. 1 tambah 9. 10. Tambah 25. 35, 5. Nah, 55. 55 dibagi 5. 11. Jadi 100 akar 11. Yang mana? Jelas 300 semua ya. 11 itu, perhatikan. 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, 4 kali 4, 16. 11 ada di sini. Nah, kalau ke sini dia lebih 2. Kalau ke sini dia kurang 5. Jadi kurangnya lebih banyak. Berarti kalau kita bagi 2, 3,5, jadi kurang dari 3,5 ya. Pasti lebih kecil dari 3,5. Ya, jadi ini sudah nggak mungkin betul ini. Ya, ini sudah nggak mungkin betul. Kurang dari 3,5 karena kalau ke sini dia kurang 5, di sana lebih 2. Berarti dia lebih dekat ke 3, koma ini daripada 4. Ya, jadi 3,5 kurang. Nah, 3,5 kurang 3 jelas salah juga. Kalau 3 kan 9. Ya. Ini 11. Jadi tinggal 330 atau 320. Berarti ini 3,2 atau 3,3 ya. Oke, ambil aja 3,3. Di sini 3,2. 3,3 kali 3,3 berapa? 99. 99. 9, 81, 10. Jadi 10,89. Ya tentu lebih dekat ini daripada ini. Ini pasti nanti lebih kecil. Ya ini 10,81 kan masih lebih kecil dari 11. Ya. 10,81 ini lebih kecil dari 11. Jadi pasti 3,3. Jadi ini mendekati 100 kali 3,3. Jadi 330. Ya. Dalam 2 angka penting 330. Ya, karena ini lebih mendekati 11. Kalau kita turunkan lagi nanti lebih jauh. Kita ke nomor 25 ya. Kecepatan RMS molekul-molekul dalam sampel helium. Helium ya. Jadi kecepatan RMS ini helium 5/7 kali molekul-molekul dalam sampel hidrogen. Nah, jadi kecepatan RMS itu diperoleh dengan menyamakan energi kinetik translasi ya. Energi kinetik translasi itu kita udah tahu sama dengan setengah M0 V kuadrat ya. V kuadrat ini VRMS ya. VRMS kuadrat. Ini yang akan kita turunkan rumusnya. Kemudian energi kinetik translasi itu mau molekul monoatomik, mau molekul diatomik, atau molekul apa aja, pasti sama dengan 3/2 kT. Perhatikan, bedakan ini energi kinetik translasi. Beda lagi dengan energi kinetik total ya. Kalau energi kinetik total beda. Ya, untuk monoatomik atau kalau dalam soal disebutkan gas saja itu 3/2 kT. Ya, nanti Anda akan lihat. Energi total ini untuk gas monoatomik atau gas tapi tidak disebutkan jenisnya itu 3/2 kT. Sedangkan kalau untuk diatomik, energi kinetik total ini, ya, bukan translasi. Diatomik, nanti Anda lihat di soal berikutnya, itu kalau suhunya suhu kamar itu 5/2 kT. Ini umum ya, jadi kalau nggak disebut, energi diatomik itu 5/2 kT, kalau nggak disebut. Ya, ini suhu kamar. Ya, suhu kamar 25 derajat Celcius ke atas. Kemudian kalau suhunya rendah, dia sama dengan gas monoatomik. 3/2 kT.
Ya, sementara kalau suhu tinggi dia bisa lebih besar dari 5/2 kT ya. Jadi bisa saja 6 kT ini 6/2 kT bisa. Ya, yang sering 7/2 kT. Ya, yang sering itu 7/2 kT. Ini kalau suhu tinggi ya, suhunya tinggi. Ya. Suhu tinggi itu artinya biasanya di atas 100 derajat Celcius ya. Pokoknya suhu tinggi lah sebutnya ya. Ini suhu sedang, biasanya dimulai dari suhu kamar, di sekitar suhu kamar. Ya, kemudian kalau ini energi kinetik diatomik suhu rendah, misalnya 0 derajat Celcius atau kurang. Ya. Oke. Tapi kini di kita ini energi kinetik translasi ya. Jadi selalu 3/2 kT. Karena ini sebetulnya bedanya seperti ini. 3 ini derajat kebebasan untuk translasi. Itu 3. Yaitu di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalau untuk monoatomik dia hanya punya translasi. Nah, untuk diatomik kalau suhunya sedang, ya maksudnya suhu kamar 5/2 kT. Kenapa? Nah, ini karena dia akan tambah 2 lagi. Ya, tambah 2. 2 ini dari rotasi. Ya, jadi rotasi pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z biasanya nggak dihitung. Ya. Jadi 5 untuk suhu sedang. Sementara kalau suhu tinggi ada lagi getaran, ya ada lagi getaran. Nah, ini getaran ini. Sehingga derajat kebebasannya jadi 7. Jadi energi kinetik total ya, ingat energi kinetik total itu monoatomik, diatomik itu berbeda. Tapi kalau energi kinetik translasi itu sama. Nah, yang kita pakai untuk rumus VRMS adalah energi kinetik translasi. Jadi kita samakan setengah M0 VRMS kuadrat ini ya dengan 3/2 kT. Sehingga VRMS-nya sama dengan akar 3 kT per M0. Ya. Gitu. Nah, ini M0 ini massa 1 molekul. Molekul yang partikel ya. Massa 1 molekul. Molekul yang partikel ini ya, 1 lembar kertas, ini 1 molekul, 2 molekul, 3 molekul. Nah, kalau 1 rim kertas itu mol, jadi perhatikan beda. Nah, kalau mau pakai mol, massa molar, kita biasanya umumnya pakai rumus ini, akar 3 RT per M. Nah, M ini adalah massa molar, massa 1 mol ini. Massa molar itu sama dengan massa 1 mol. Nah, 1 mol di sini rim. Makanya biasanya M ini misalnya untuk helium itu sama dengan 4 gram per mol. Ya, bedakan ya. Ini massa 1 mol yang rim. Kalau ini massa 1 molekul. Nah, yang sering kita pakai yang ini. Cuman kalau ini kita pakai tetapan gas. Ya. Tetapan gas sudah kemarin ya. Tetapan gas itu bisa 0,082 ya, tetapan gas ini 0, yang sering kalau pakai sistem internasional 8, berapa itu? 8,3 ya. Jadi bisa kita lihat nanti kita bisa lihat di soal ya. 8,3 kalau nggak salah ya, joule per mol Kelvin. Nah, kalau kadang-kadang di kimia itu pakai liter atmosfer. Jadi volumenya dalam liter, tekanannya dalam atmosfer. Nah, itu 0,082. Ya, itu volumenya dalam liter, tekanannya dalam atmosfer. Ya, kalau ini biasanya tekanannya dalam Pascal. Kalau volume dalam liter kan bisa kita rubah ke meter pangkat 3. Gitu. Oke itu, jadi kita akan pakai rumus ini untuk ngitung VRMS. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Ya. Kecepatan RMS helium 5/7 kali hidrogen. 5/7 kali hidrogen. Hidrogen itu H2. Ya. Jika suhu sampel hidrogen 0 derajat, jadi hidrogennya itu 0 derajat Celcius. Ya, hidrogen. Ya, T dari hidrogen.
itu 0 derajat Celcius. Nah, kalau kita mau pakai perbandingan, kita jadikan Kelvin. Jadi 273 Kelvin. Begini. Oke, nah sekarang kita masukkan rumusnya ya. V itu rumusnya akar 3 RT per M ya. Ini berlaku untuk seluruh gas, mau monoatomik, mau diatomik. Karena ini diambil dari energi kinetik translasi 3/2 kT. Nah, kenapa saya jelaskan itu? Soalnya ada siswa yang nanya, bagaimana? Ini kan monoatomik Pak, 3, derajat kebebasannya 3. Kalau diatomik maka derajat kebebasannya 5. Maka untuk diatomik suhu sedang harusnya begini Pak. Nah, begini katanya. Saya bilang tidak. Ini kita dapatkan dengan menurunkan rumus dari energi kinetik translasi. Karena V-nya di sini kan V translasi. Ya, jadi 3/2 kT. Mau diatomik, mau monoatomik, translasi itu selalu derajat kebebasannya 3. Ya, itu aja yang penting Anda ingat. Jadi kalau untuk ngitung VRMS kita selalu pakai rumus akar 3 RT per M. Nggak pernah pakai rumus ini. Ya, jangan samakan kecepatan RMS dengan energi kinetik. Kalau energi kinetik total, itu pun energi kinetik total ini. Ini energi kinetik total. Yang berbeda antara monoatomik dan diatomik. Tapi kalau energi kinetik translasi kan sama, 3/2 kT. Oke, jadi kalau kita bandingkan kecepatan helium ini kan rumusnya akar 3 RT per M. Udah ditulis begini aja. Ini untuk helium. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi hidrogen. Ini untuk hidrogen. Ya. Yang sama biasanya kita coret kan. 3 sama. R sama. Tetapan gas. Nah, T dengan M yang beda. Kemudian kita kuadratkan supaya akarnya keluar kan, dikuadratkan. Terus di sini agak sedikit ada kesalahan, ini harusnya yang diketahui adalah suhu sampel apa? Jika suhu sampel hidrogen, jadi ini hidrogen sorry ya, bukan helium. Jika suhu sampel hidrogen 0 derajat, jadi hidrogen ini diketahui ya, ditanya maka suhu sampel helium. Jadi yang ditanya itu suhu sampel helium. Nah, sorry. Nah, kalau ini kita kuadratkan, helium ditanya ya. Jadi ini akar sudah hilang. Ini jadi T helium. Ditanya itu kan. T helium. Oke. Per M helium. M helium adalah 4 ini ya. Massa molar helium 4 gram per mol. 4. Ini 5/7. Ya. Kita kuadratkan. Kita kuadratkan berarti 25/49. Ini akarnya hilang, sini tinggal T hidrogen. T hidrogen diketahui kan 273 Kelvin. Harus 273 ya kalau dirumus. Tidak boleh Celcius. Per M hidrogen. Nah, massa molar hidrogen itu 2. Nah, seperti ini. Oke. Dengan demikian 2 dengan 4 bisa kita coret lah ya. Ini 2. Dengan demikian ini naik ke sini kan, kali silang. Jadi T helium 2 kali 25 50. 50/49 kali 273. Ini ada yang terus cepat-cepat. Ini mendekati 1. Maka jawabnya 273 Kelvin. Salah ya. Di sini ternyata jawabannya 6 derajat Celcius. Dari mana? Ya ini tadi. Jadi nggak boleh ini ambil pendekatan. Karena ini kan bisa kita bikin 50/49 ini kan kita bisa bikin 49/49 tambah 1/49. Kan begini. Kali 273. Gini. Nah ini tuh 1. 1 kali 273, 273. Tapi ini ada sisanya. 1/49 kali 273. Jadi 273 dibagi 49. Ini kalau Anda hitung kan mendekati 6 ini ya. Ini kan 5, 245. Ya kan? Jadi akhirnya 5 mendekati 6, 5 koma kan? Nanti ini 5 koma ini mendekati 6. Jadi jawabnya ini 6 derajat Celcius, ya. Jadi ini ditambah 6. Ya. Jadi 200 ini Kelvin. Nanti Kelvinnya dirubah ke Celcius kan? Dirubah ke Celcius kan dikurangi lagi dengan 273 kan? 273 ditambah 6 dikurangi lagi 273. Maka ini akan jadi derajat Celcius.
maka hasilnya adalah 6 derajat Celcius. Ya, jadi jawaban C. Ya, jadi jawabannya jawaban C. 6 derajat Celcius. Ya, jadi maksud saya jangan terburu-buru. Ada yang terburu-buru. 50/49 kali 273. Ini mendekati 273 Kelvin. Langsung dijawab ini. Salah, Anda dijebak ini. Memang ditaruh di E, seakan-akan Anda benar. Padahal tidak. Ini kita rubah lagi 49/49 ditambah 1/49. Ini betul 273, tapi ini 6 ini. Ya, jadi kalau dijadikan Celcius 6 derajat Celcius. Sekarang kita ke nomor 27. Jika pada tekanan 10⁵ Pascal. Ya, ini sistem internasional. Tekanan ya. Massa jenis oksigen, massa jenis ini ya. 1,4 kg per meter pangkat 3. Ini juga sistem internasional. Ini berarti laju RMS molekul-molekul oksigen. Jadi laju RMS-nya yang ditanya untuk oksigen. Ya mau oksigen, mau diatomik, mau monoatomik, rumusnya selalu sama kan. VRMS-nya akan sama dengan akar 3 RT/M. Nah, kemudian Anda sudah tahu rumus gas ideal itu PV sama dengan nRT. Begini ya. Itu. Maka ingat ini rumus dasar ya. Ini rumus dasar ngitung VRMS itu ini. Artinya dia hanya bergantung pada suhu dan massa molar, tidak bergantung pada tekanan atau volume. Ya. Tapi kalau rumus ini mau kita rubah ke tekanan, boleh kita pakai rumus gas ideal ini. Ya. Maka nanti kalau Anda masukkan, Anda lihat aja di buku ini ya. Ya, maka kalau ini kita masukkan ke sini nanti, massa jenis itu massa dibagi volume. Ya, maka Anda akan dapatkan VRMS itu akar 3P per rho. Tekanan gas per massa jenis gas. Ini tekanan dalam Pascal, ini massa jenis. Dalam kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini rumus turunan ya. Jadi Anda nggak boleh baca ini. Baca yang gini nggak boleh. Laju RMS bersebanding dengan akar tekanan, berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Tidak boleh. Kalau membaca kesebandingan harus dari sini. Ya. Oke. Jadi sekarang kita tinggal masukkan saja karena tekanan diketahui. Massa jenis juga diketahui. Jadi tinggal masukkan ya. Jadi VRMS sama dengan akar 3 kali tekanannya 10⁵ per massa jenisnya 1,4. Ini kan ya. Kemudian ini yang bisa keluar dari akar hanya 10⁵. Berarti ini 30 kali 10⁵ gitu ya. Dibagi 1,4. 10⁵ ini 10⁵ kan. Nah, seperti ini. Akar. Nah, ini 1,4 nggak enak dijadikan 14. Berarti penyebutnya dikali 10. Maka pembilang harus dikali 10. 30 kali 10, 300. Kan begini. Kemudian supaya enak, ini dibagi 2, 7. Ini dibagi 2, 150. Ya. Jadi dia akan sama dengan 10⁵ akar 150 bagi 7. Ya, 150 bagi 7. Berapa itu? Sekitar 2, 14, 10. 21 lah ya. 21 lebih. Dianggap aja 21. Ini jawabnya. Ya, tapi kan nggak ada. Jawaban kita kan akarnya harus dihitung secara pendekatan. Ya, tapi mudah kita tahu karena ini sudah 100. Kalau ini jelas 100 kan. Sehingga 100 kali berapa? Mudah kita tahu ya. Nggak usah kita tahu. 21 itu kan terletak di antara 16 dan 25. Ya. Maka akar 21 akan terletak di antara akar 16, 4, akar 25, 5. Jadi akar 21 itu adalah 4 koma. Nah, gitu. 4 koma ini. Ya, 4 koma. 4 koma dikalikan 100
pasti 400 lebih, tapi tidak sampai 500. Ya, karena kalau 500 kan di sini. Ya, jadi jawabnya 460. Ya, jadi jawabnya 460. Ya, tidak usah dihitung, ini multiple choice kan. Maka ini jawabnya 460. Jadi jawaban E. Ya. Sekarang kita ke nomor yang terakhir untuk teori kinetik gas ini, ya. Yang part 3 terakhir. Sehingga kalau kita sempat besok, kalau tidak sempat besok ya mungkin setelah tahun baru ya, atau pas tahun baru, rekaman dari bab berikutnya adalah termodinamika. Termodinamika itu adalah hal yang cukup sulit bagi kelas 11. Sehingga silakan diikuti videonya dari awal sampai akhir. Cuma teori dari termodinamika pun sudah ada di channel ini. Silakan dipelajari ya. Kalau tidak salah ada 3 part itu ya. Part 1, part 2, dan part 3. Termodinamika teorinya. Begitu juga soal UTBK-nya juga sudah ada di channel ini ya. Soal UTBK, soal SBMPTN. Ya, itu sudah ada. Jadi silakan kalau Anda ingin belajar dari awal soal-soal UTBK dan SBMPTN, UM, UGM, SIMA, UI. Maksudnya supaya Anda mengenal soal-soal itu lebih dulu sebelum pada saatnya Anda harus kenal. Sehingga dengan demikian ketika Anda ujian semuanya jadi mudah. Karena persiapan Anda jauh sebelumnya. Jangan pernah mempersiapkan sesuatu itu secara terburu-buru. Hasilnya tidak bagus. Oke, nomor 29. Massa molekul oksigen, massa molekul itu maksudnya kita anggap aja massa molar ya. Ya. Karena kalau massa molekul dengan massa molar kalau perbandingan kan sama kan, ini kan yang kita ditanya perbandingan ya. Massa molekul oksigen 16 kali lebih besar massa molekul hidrogen ya. Jadi sebetulnya itu yang dia, kalau massa molekul sebetulnya M0 itu. Ya. Massa satu molekul dari oksigen ya nggak apa-apa. Kita pakai itu juga nggak apa-apa, ya. M0 nggak apa-apa. Hidrogen gitu. Tapi kalau massa satu molekulnya 16 kali ya, sorry. Kalau massa molekulnya 16 kali, maka massa satu molnya juga 16 kali. Pasti 16 kali juga. Kenapa? Karena M itu kan sama dengan bilangan Avogadro kali N. Kali M. Bilangan Avogadro kali M. Jadi kalau M-nya sama, massa satu molekulnya, maksud saya, massa satu molekulnya bisa kita bandingkan, maka perbandingan dari massa satu molekul itu sama aja dengan perbandingan massa satu mol. Karena bilangan Avogadro-nya sama. Ya. Gas apa saja bilangan Avogadro-nya pasti sama. Ya, jadi Anda boleh pakai ini, boleh pakai ini. Kalau pakai ini berarti Anda pakai rumus VRMS akar 3 kT per M0 gitu loh. Gitu. Kalau Anda pakai ini, Anda pakai rumus VRMS akar 3 RT per M. Begitu. Ya, yang penting K dan K ini tetapan, R juga tetapan. Ya. Oke. Kita baca. Oke, sudah. Pada suhu ruang, perbandingan kecepatan RMS antara molekul oksigen dan hidrogen. Nah, Anda pakai rumus ini boleh, Anda pakai rumus ini boleh. Ya, atau sama aja. Ya. Nah, kalau Anda pakai rumus ini boleh, Anda akar 3 kT per M0 kan? 3 kT per M0. Tentu ini M0 dari oksigen. Ya. Dibagi akar 3 kT per M0. Tentu ini adalah hidrogen, kan gitu. Kemudian yang sama dicoret. 3-nya sama. Ini tetapan Boltzmann sama. Suhunya bagaimana? Tidak ada keterangan. Berarti suhunya dianggap sama. Karena di sini dianggap pada suhu ruang. Perbandingan. Nah, berarti oksigennya suhu ruang. Hidrogennya juga suhu ruang. Dengan demikian sama. Bisa dicoret juga. Nah. Kan gitu, maka akarnya bisa kita satukan kan, akar. Nah, ini berbanding terbalik. Jadi hidrogen duluan. M0 hidrogen dibagi M0 oksigen. Ya pakai akar, jangan lupa.
sama dengan akar. Nah, yang diketahuinya oksigen ke hidrogen. Jadi hidrogen tetap ya. Hidrogen tetap. Ini M0 hidrogen. Nah, oksigennya yang kita ganti. Karena di sini diketahui massa 1 molekul oksigen 16 kali massa 1 molekul nitrogen. 16 ya. 16 M0 hidrogen. Baru dicoret kan gitu. Maka ini bisa 1. Akar 1/16. Ya akar 1/16 ya 1/4. Nah, jadi jawabannya D. Ya, jadi perhatikan kalau VRMS dia mau monoatomik, mau diatomik, rumusnya tetap pakai akar 3. Karena yang disamakan adalah energi kinetik translasi. Ya, bukan energi kinetik total. Jadi itu saja yang bisa kita berikan untuk teori kinetik. Mudah-mudahan soal-soal kompetisi ganjil ini cukup jelas bagi Anda. Sehingga kita harapkan Anda bisa membuat soal kompetisi genap sebagai latihan dengan lancar. Kemudian demikian juga dengan soal-soal esainya. Dan kalau masih kurang, di channel ini ada soal-soal UTBK, UM-UGM, dan SIMA UI. Silakan dicari untuk topik teori kinetik gas dan termodinamika. Tentu gabung dia. Ya, teori kinetik gas dan termodinamika. Jadi Anda pilih yang teori kinetik gas. Dan ini adalah review uji kompetensi dari Fisika Martin Jilid 2 ini untuk kelas 11. Kalau Anda merasa kurang soal-soalnya, Anda bisa miliki juga buku ini. Ya, membelinya lewat online. Penuntun belajar fisika, teori, dan 1221 soal. Oke, terima kasih Anda sudah mengunjungi video pembelajaran kami di sesi akhir tahun 2021 ini. Kita akan bertemu kembali pada tahun baru, nanti tahun 2022. Dengan semangat yang baru untuk belajar di rumah secara mandiri dan tuntas dengan penuh semangat. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami nanti di tahun 2022. Dan dengan demikian, semoga Anda bisa sukses di tahun 2022 dan tahun selanjutnya. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.